Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang tematik tema 5E, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang ekosistem. Materi hari ini, ekosistem menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, menjelaskan informasi penting dan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terbagi dua, yang pertama adalah biotik atau komponen ya. Komponen biotik yaitu makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan kebutuhan makanan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai yang disebut dengan rantai makanan. Konsumen akan terdiri dari konsumen satu, yaitu herbivora atau herbivore, konsumen dua, karnivor, dan omnivor. Komponen yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan sebagainya. Rantai makanan. Kita perhatikan rantai makanan pada hewan ya. Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah penghasil makanan, yaitu terdapat pada tumbuhan. Dimakan oleh konsumen pertama atau belalang, karena belalang merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu dimakan konsumen kedua karena katak merupakan hewan pemakan serangga. Yang ketiga merupakan konsumen puncak atau merupakan kelompok karnivora. Yang terakhir adalah pengurai. Menggolongkan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Ada terbagi tiga, yang pertama daun. Contohnya adalah kuda, ulat, koala, kambing, dan lain sebagainya. Buah, contohnya adalah kelelawar, burung rangkong, kera. Biji-bijian, tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Yang kedua adalah karnivor atau hewan pemakan hewan. Contohnya kucing, harimau, macan tutul, buaya, hiu, elang, dan lain sebagainya. Omnivor atau hewan pemakan hewan dan tumbuhan. Beruang, orang utan, landak, tikus, dan ayam. Insektor atau pemakan serangga. Contohnya cicak memakan nyamuk. Katak pemakan belalang, terenggiling, dan bunglon. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Biasanya ditemukan pada artikel, surat kabar, atau majalah. Contohnya di esai, jurnal tentang sejarah, biografi, karya sastra. Untuk menentukan ide pokok, sebelumnya kamu harus tahu ide pokok itu apa. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks atau setiap paragraf.
menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memperhatikan kalimat masing-masing paragraf yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Latihan tematik. Yang pertama, tuliskanlah masing-masing 3 contoh komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, kelompokkanlah hewan berikut ini berdasarkan jenis makanannya pada tabel di bawah ini. Yang ketiga, tuliskanlah ide pokok pada masing-masing paragraf cerita non-fiksi berikut. Ada 3 paragraf, berarti kamu mencari ketiga ide pokok pada cerita berikut ini. Selamat bekerja, semoga berhasil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.